Telak dan elegan, balas Jokowi pada demo PADA 1 DCS bikin kadrun sesak. Konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, ya, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas umum. Yang paling penting itu. Kita mendengar kok, sangat mendengar, bukan mendengar, sangat mendengar. Ya. Kalau kita ikuti, kalau kita amati kondisi-kondisi akhir-akhir ini, menurut analisis saya, kita seorang akademik kan, pasti kita menggunakan kajian. Tidak hanya membabi buta mengikuti apa yang ada. Harus kita pikirkan mengapa ini, mengapa itu, mengapa begini, mengapa begitu. Nanti baru kita boleh mengambil keputusan. Nah, saya dari kajian-kajian saya itu, kesimpulan saya, ini adalah by design. Ada yang merekayasa. Karena itu maka Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dan guru saya Kiai Anwar Rois Surya Jawa Timur yang tadi menyampaikan itu melarangnya untuk ikut demo. Nah, coba Mbak bayangkan ya, kalau NU atau PBNU menginstruksikan, itu kira-kira berapa manusia di Jakarta? Nggak muat Jakarta ini kalau NU menginstruksikan. Bahwa kelompok ini entah sudah berapa jilid melakukan gerakan turun jalan di Jakarta atas sejumlah agenda politik dengan berbaju agama mereka. Dari mulai dulu Ahok, kemudian reuni-reunian, dan kemarin menjelang pemilu sampai pasca pemilu ada munajat, ada reuni juga, ada tetek bengek yang lain. Mereka terus mengadakan aksi turun jalan. Bahwa sebetulnya kita ini orang-orang yang menyuarakan kebenaran, orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi yang selalu dibilang justru kita yang melakukan polarisasi dengan menyebut kadrun, kemudian menyerang orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Demo yang digelar oleh PA 212, FPI dan gerombolannya kemarin memang jadi momen istimewa buat para kadrun. Karena sudah agak lama mereka tidak ada kesempatan buat berdemo. Terakhir itu di akhir bulan Februari lalu, ketika mereka menggelar demo yang katanya bertema anti korupsi. Dengan menyoroti antara lain kasus korupsi di Jiwasraya dan juga Asabri, tak ketinggalan menyelipkan tuntutan agar Ahok mundur dari Pertamina. Hah? Apa hubungannya ya? Mbola. Sementara kasus Jiwasraya itu kan kalau ditarik mundur, justru dimulainya pada sebelum Jokowi jadi presiden. Terus yang di demo itu siapa dong? Memang antik ya cara mikir para kadrun ini. Nah, kemarin mereka ini akhirnya kesampaian berdemo lagi. Pasti pada seneng banget itu. Kesempatan demo kemarin mereka manfaatkan semaksimal mungkin agar, atau mungkin ada semacam daftar checklist dari sponsor yang mesti mereka tunaikan. Geruduk gedung DPR, cek. Bawa bendera Tauhid dan Palestina, cek. Bawa anak-anak, cek. Bawa dan bakar bendera PDIP, cek. Nyanyikan lagu Turunkan Jokowi, cek. Kalau urusan pakai masker, jaga jarak dan sebagainya terkait dengan PSBB itu urusan masing-masing lah. Termasuk ngurusin anak-anak yang dibawa demo. Mau ngurusin kek, mau dikasih makan kek, mau diantar pulang kek, bukan urusan sponsor kan? Buktinya pasca demo sisanya ya anak-anak yang terlantar dalam kondisi bingung, bahkan sampai kelaparan. Pasti yang berdemo itu berasa kayak jadi raja gitu ya, sok petantang petenteng, walaupun dikelilingi oleh para aparat. Namun bisa orasi seenak jidat, bisa bakar-bakar bendera PDIP dan bisa menyanyikan lagu Turun Jokowi. Videonya nanti saya taruh di akhir pembahasan ini ya. Pokoknya kemarin siang itu para kadrun pendemo berasa kayak anak kecil dapat es krim. Puas dah. Mau teriak, mau nyanyi, ayo kalau polisi berani tangkap. Justru ngarep ditangkap kan? Supaya bisa memakai narasi kriminalisasi dan pemberangusan kebebasan berpendapat. Kan ada 100 pengacara siap membela gitu ya. Wah, mantap deh. Namun sayangnya, para aparat hanya sekedar menjaga parameter. Aparat kepolisian sudah paham kok sama akal bulus tukang demo ini. Demo pun berlangsung datar-datar aja, jadi berita pun ya hanya beberapa media. Sekedar info bahwa jalanan di sekitar gedung DPR macet gara-gara ada demo, info yang sangat penting buat para pekerja di Jakarta. Mengenai isi demo itu sendiri,
Ya biasalah, malah jadi bahan tertawaan. Soalnya nggak nyambung. Wong yang menginisiasi RUU HIP adalah DPR RI, yang ada di sana itu Fadlizon. Bukannya memprotes Fadlizon, para kader malah minta pemakzulan Presiden Jokowi. Itu sekolahnya di mana ya? Nah, jadi apa yang tersisa dari demo kemarin selain jadi bahan tertawaan dan kisah anak-anak ditelantarkan sampai kelaparan? Di dalam berita-berita hari ini pun malah lebih banyak diisi oleh urusan PPDB dan juga tentunya soal COVID-19. Nggak laku dong jualan demo kemarin. Berita kriminal bahkan lebih laku ketimbang ada satu hal yang bikin gerombolan kadrun ini nyesek. Bahkan mungkin bakal nangis di pojokan. Yakni balasan dari Presiden Jokowi. Tentu cara Presiden Jokowi bukanlah cara kasar, radikal, dan tak beretika. Cara membalas Presiden Jokowi itu santun, elegan, dan berkelas halus. Namun daya gigitnya itu sangat wow gitu loh. Lebih perih daripada ketendang kaki meja. Karena urusannya adalah hidup dan mati. Gimana balasan Presiden Jokowi? Ya cukup dengan rangkaian kata-kata saja. Ancaman COVID-19 belum berakhir. Untuk kesekian kalinya saya mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ikuti dan patuhi anjuran-anjuran untuk gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Demikian arahan Presiden. Tuh, yang nyanyi-nyanyi turun Jokowi, pada nggak pakai masker kan? Yang bakar-bakar bendera PDIP juga nggak pakai masker kan? Padahal sambil nyanyi-nyanyi muncrat-muncrat bagi-bagi droplet alias virus ke kanan kiri dan depan belakang. Baru ingat deh kalau masih ada dalam masa pandemi. Kerumunan yang harusnya dihindari malah dibikin sendiri. Paham kan kenapa para aparat kepolisian hanya berjaga di garis parameter? Mau yang di tengah-tengah itu orasi kek, nyanyi kek, bakar bendera kek, bakar diri kek, enggak ding ya. Pendemo mau ngapain aja lah, terserah. Aparat di pinggir aja, tentu dengan mematuhi prokes lengkap. Pakai masker dan baju lengan panjang, ikuti arahan komandan, ikuti arahan presiden. Nyawa pun selamat dari ancaman COVID-19. Kalau yang di tengah itu ya mau mati konyol, ya terserah lu deh. Jadi sekarang para kadrun baru nyadar ya, baru berasa nyeseknya, baru berasa takutnya. Takbir?